pemerintah punya kebijakan bahwa guru TPQ yang memperoleh insentif dari Pemkab, maka lembaganya itu wajib BAP emis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur Kemenak Tuban yang berbahagia, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Kembali lagi bersama saya Laidia Mariati, Pranata Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban, dalam acara yang sama, podcast On Mic, obrolan nurani menebar inspirasi dan cinta. Kita yang berbahagia, kali ini kita akan mengambil tema pemerintah hadir untuk pesantren dan santri untuk negeri dan kiprah PD Pontren Kabupaten Tuban. Pemirsa yang berbahagia, luar biasa kegiatan seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenak Kabupaten Tuban di bawah pimpinan Bapak Imam Bukhari SHMM telah melakukan breakdown debut yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan luar biasa. Dan hari ini beliau sudah hadir di tengah-tengah kita mengunjungi kembali podcast kita tercinta. Apa kabar Pak Imam? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Akhirnya Pak ya. Iya. Sudah dijadwalkan. Sudah dijadwalkan berkali-kali. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren adalah payung hukum yang menetapkan pesantren sebagai bagian resmi dari sistem pendidikan nasional. Regulasi ini memberikan pengakuan penuh, jaminan kesetaraan mutu serta dukungan dana dari pemerintah. Nah, apa garis besar dari undang-undang tersebut dan keberadaan pesantren untuk negeri itu bagaimana Pak Imam? Terima kasih. Bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren itu disahkan pada tanggal 24 September tahun 2019, merupakan tonggak sejarah pengakuan negara terhadap peran pesantren dalam mencerdaskan bangsa dalam kehidupan. Nah, dengan munculnya undang-undang pesantren ini, diantaranya garis-garis besar daripada undang-undang tersebut itu diantaranya adalah rekognisi. Artinya apa? Artinya pemerintah memberlakukan atau mengakui keberadaan pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan agama Islam yang khas. Yang khas ya. Yang khas. Formal ya Pak ya. Yang formal yang menyelenggarakan pendidikan atau tafakuh fiddin dan termasuk lembaga dakwah dan pemberdayaan pada masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada afirmasi. Artinya apa? Negara memberikan penegasan bahwa lulusan pondok pesantren baik Mahat Ali maupun PDFF pendidikan diniyah formal itu setara dengan pendidikan atau lembaga-lembaga lain. Artinya apa? Artinya santri lulusan pesantren itu punya hak yang sama jikalau ingin meneruskan yang lebih tinggi. Contoh lulusan katakanlah PDF ULA itu juga bisa sekolah di lembaga lain meneruskan ke tingkat SMP atau MTS. Begitu pula lulusan PDF tingkat Pusto ingin mau sekolah ke Aliyah atau ke SMA itu juga punya hak yang sama. Dan ini dibuktikan di yang saya ketahui diantaranya adalah di Pondok Pesantren Sunan Jagung. Itu kan ada Mahat Ali, ada Mahat Ali. Alhamdulillah setelah lulus dari Mahat Ali kan setara dengan yang apa? Yang SMA. Bukan, yang Mahat Ali kan pendidikan atau perguruan tinggi yang ada di pondok pesantren itu juga lulusan kemarin itu juga bisa meneruskan ke jenjang lebih tinggi. Berarti misalnya mau ke S2 begitu ya Pak ya, tetap bisa ya? Iya betul, kemarin itu betulan setelah dari Mahat Ali S1 kemudian meneruskan di Unisma
Kemudian yang satu Unisma S2. Iya, S2. Begitu juga S2 ada di meneruskan di UIN Malang juga itu. Termasuk tahun-tahun kemarin kan banyak pemerintah itu juga membuka lapangan kerja P3K. Itu ternyata berdasarkan laporan dari Aspendiv, Asosiasi Pendidikan Dunia Formal, bahwa lulusan Ma'had Ali Sejahtera ada 28 santri yang bisa masuk di pemerintah. Ini membuktikan, ini masuk di kayak PNS begitu ya Pak ya. Iya, ini membuktikan bahwa negara itu memperlakukan sama dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Jadi punya hak yang sama baik pesantren maupun sekolah, lembaga-lembaga atau formal yang lainnya. Dan itu tidak hanya bekerja di instansi pemerintah Pak ya, tentunya bekerja di instansi swasta pun bisa dengan ijazah tersebut ya Pak ya. Pak Imam, sebelum dilanjutkan lagi nih Pak Imam, mungkin sebagian pemirsa masih belum tahu tentang PDF. Nah, ini apa sih dikiranya PDF? PDF itu kan singkatan. Jadi singkatannya itu adalah pendidikan diniyah formal. Kalau pendidikan diniyah formal setingkat ULA, ULA itu ya SDMI. Kebetulan di Tuban ini ada di Pondok Pesantren Tarbiyatul Ulum Asam Suriah Rengel. Itu kebetulan Yai Bisri. Itu termasuk satu-satunya PDF pendidikan diniyah formal tingkat MI, tingkat SD se-Jawa Timur. Itu baru ada di Tuban ya, satu-satunya MI. Itu baru diresmikan kemarin. Kemudian yang kedua ada PDF pendidikan diniyah formal setingkat MTS atau SMP. PDF apa ini Pak? Ya, Wusto itu setingkat SMP maupun MTS. Yang ketiga pendidikan diniyah formal Ulia itu setingkat aliyah dan setingkat SMA. Kebetulan di Tuban itu ada beberapa lembaga, di antaranya adalah PDF itu di Al-Islahiyah. Ini Al-Islah di Prambon Tergayang Soko. Soko juga ya Pak ya. Itu ada dua lembaga. Yang pertama itu Wusto dan Ulia. Kemudian termasuk di Asam Suriah Pondok Tarbiyatul Ulum itu juga lengkap itu. Ada ULA, ada Wusto, kemudian ada Ulia, termasuk juga Ma'had Ali. Di Asam Suriah itu lengkap. Kemudian juga ada di Al-Hidayah. Al-Hidayah itu pondok pesantren yang Tadiin Laju Kidul nggak salah itu. Laju Kidul. Alhamdulillah di Tuban ini PDF sangat berkembang pesat. Ini pengaruh daripada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Artinya pemerintah itu memandang sama baik itu pesantren maupun lembaga yang ada yang di lainnya itu. Kemudian selanjutnya garis besar daripada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 itu adalah diantaranya adalah fasilitasi. Fasilitasi itu artinya apa? Pemerintah pusat, pemerintah daerah itu berkewajiban memberikan dukungan sarana prasarana. Artinya apa? Artinya pondok pesantren itu juga punya hak untuk menerima anggaran dari pemerintah. Ini akibat dari munculnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pesantren. Itu sangat mempengaruhi keberadaan pesantren. Ada lagi Pak Imam? Kemudian selanjutnya pengaruhnya apa? Yang jelas banyak pengaruhnya dengan ada undang-undang ini, ya, pengaruhnya pada negeri ini. Akhirnya PDF sekolah-sekolah formal yang di lingkungan pesantren, ya, termasuk PDF, termasuk SPM, Satuan Pendidikan Mu'adalah, termasuk di Langitan, itu juga memperoleh BOS, bantuan operasional sekolah.
Jadi pemerintah melalui Kementerian Agama mengalokasikan anggaran resmi seperti BOS untuk pesantren, memperkuat operasional pembelajaran dan kesejahteraan santri maupun ustadz-ustadzanya itu. Kemudian diantaranya juga akibatnya dengan undang-undang tersebut itu pesantren lewat PDF ya, lewat PDF, SPM itu juga memperoleh PIP sama dengan formal ya. Itu akibatnya. Itu diantara akibat dari munculnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Pak Imam, setelah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren turun Perpres nomor 18 juga tahun 2026 begitu ya. Betul. Tentang pembentukan Direktorat Jenderal atau Ditjen Pesantren. Nah, ini lembaga ini dibentuk untuk apa, Pak? Yang baru bahasan kemarin ya, itu Perpres Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2026 baru sekarang. Ini itu kan punya 5 direktorat. Jadi itu adalah tindak lanjut daripada Undang-Undang Pesantren. Artinya sekarang muncul yang namanya Perpres Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2026. Berarti kayak sudah berdiri sendiri begitu, Pak ya. Kalau dulu kan mungkin masih bergabung dengan Pendis begitu. Iya, betul. Ditjennya dulu itu masih menginduk dengan Ditjen Pendis. Di sana ada Penma, ada PAIS, kemudian ada PD Pontren. Nah, mulai ada Perpres ini, pondok pesantren PD Pontren punya ditjen sendiri, namanya Ditjen Pesantren. Di mana Ditjen Pesantren ini itu mempunyai direktorat 5. Apa saja, Pak Imam? Di antaranya adalah Direktorat Mahat Ali ya, di antaranya ada Direktorat Mahat Ali ini adalah sebuah lembaga yang menangani khusus tentang Mahat Ali perguruan tinggi. Artinya apa? Artinya kalau sudah ada direktorat khusus ya nanti segala hal sesuatu akan diperhitungkan. Nah itu. Kemudian selanjutnya juga ada Direktorat Pendidikan Diniyah Formal. Diniyah Formal dan Satuan Pendidikan Mu'adalah. Yang kedua ya, Pak ya. Yang kedua. Nah, ini penangani apa ini, Pak? Ini yang nangani direktur ini nangani madrasah diniyah formal. Mulai dari Ula, Wusta, Ulia, kemudian juga menangani SPM. SPM itu Satuan Pendidikan Mu'adalah, di antaranya Pondok Pesantren Langit. Itu juga ada BOS itu. Bedanya PDF sama Mu'adalah ini apa ya, Pak Imam? Beda, kalau PDF itu kan formal dan dilakukan di lembaga di pondok pesantren itu. Kalau SPM ya, kalau PDF itu tetap metodenya, kurikulumnya itu mengacu pada pusat Kementerian Agama. Tapi kalau SPM Satuan Pendidikan Mu'adalah itu menyelenggarakan sendiri, tapi tetap dipantau oleh pemerintah. Dan kurikulumnya sendiri. Bedanya itu. Ini di Kabupaten Tuban di mana ini, Pak? Di Kabupaten Tuban ini di Langitan. Termasuk Al-Kholiki di Laju, itu termasuk di Banjar, itu juga ada. Mu'adalah ya. Kemudian Pak Imam, lulusan dari lembaga pendidikan yang SPM itu Mu'adalah tadi itu apakah sama persis dengan formal? Sama. Jadi PDF sekali lagi saya sampaikan bahwa lembaga yang di naungan pondok pesantren dalam hal ini PD Pontren itu yang formal kan ada PDF dan SPM. Ijazahnya juga sama. Mereka punya hak untuk bekerja di instansi pemerintah. Ijazahnya juga diakui begitu ya. Bisa logonya juga logo Garuda. Bahkan sekarang bahkan kemarin itu mulai tahun 2026 ini juga
ijazahnya itu sama. Jadi digital. Iya. Oh enggak. Dilanjut Pak Imam, tadi direktorat yang ketiga. Kemudian direktorat yang ketiga adalah direktorat pendidikan pesantren. Jadi ini nangani khusus tentang santri-santri ya, santri-santri, bagaimana pengembangan santri di pesantren. Bagaimana pesantren itu, santri-santri itu dibekali tentang bagaimana menghadapi era yang bertangga seperti ini. Termasuk diantaranya santri di dalamnya harus memahami tentang AI. Kemudian tentang diantaranya adalah di bidang tentang bagaimana santri itu mempunyai skill berbisnis. Masa diantaranya adalah POP. Apa itu Pak? POP itu ya istilahnya setiap pesantren itu diusahakan punya bisnis, punya seperti ini ya, seperti Sunan Derajat itu ya, yang mendirikan berbagai supermarket, kafe, bahkan hotel begitu ya. Betul. Pak ya. Kemudian selanjutnya adalah direktorat pemberdayaan pondok pesantren. Nah, direktur pemberdayaan ini adalah pemerintah mendorong kepada pondok pesantren bagaimana pondok pesantren itu bisa berkembang. Otomatis pemerintah memberikan bantuan sarana, prasarana. Makanya dengan akibat kemarin ya kita ini pondok pesantren kan yang musibah, dengan hancurnya, robohnya pondok pesantren Al-Khazini Buduran itu. Nah, itu akibatnya apa? Akhirnya ya ada plus minusnya. Musibahnya seperti itu. Tapi dengan ada musibah itu pemerintah hadir. Oh, berarti pemerintah ini punya kewajiban bagaimana pondok pesantren Jatimur itu, pondok pesantrennya itu berkembang. Di antaranya memberikan subsidi sarana bantuan. Karena selama ini memang pesantren itu untuk sarana prasarananya dilakukan secara mandiri, Pak ya. Itu diantaranya. Pentingnya perpres. Maka dari itu ya kita berdoa karena kita sama ini kan efisiensi ya. Mudah-mudahan anggaran dengan adanya Ditjen Pesantren yang punya 5 direktorat itu, pemerintah peduli terhadap pesantren. Kemudian direktorat yang keempat sama kelima Pak Imam sudah ya. Oke, luar biasa. Kemudian Pak Imam, fungsi EMIS. Nah, ini kita nanti bicara seputar EMIS Pak ya. Di Kabupaten Tuban sendiri itu ada berapa pesantren yang sudah terdaftar secara administrasi dan yang belum terdaftar secara administrasi? Di Kabupaten Tuban itu pesantren ya, pesantren yang masuk atau BAP di EMIS itu sebanyak 72. 72. Jadi yang terdaftar ya, yang terdaftar pesantren yang ada di Kabupaten Tuban 164. Akan tetapi kemarin semester genap itu terakhir tanggal 30 Juni 2026 ternyata hanya ada 72 pesantren yang BAP. Berarti setelah diverifikasi begitu ya. Berarti masih ada 92 pesantren yang tidak aktif BAP. Rata-rata kenapa Pak ya kira-kira tidak aktifnya itu? Itu diantaranya faktor kenapa kok tidak BAP itu karena faktornya itu biasanya pergantian operator. Saya cek kemarin, tapi pondoknya masih berjalan. Hanya secara administratif saja ya. Mereka kayak berhenti gitu ya karena pergantian operator. Perlu kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Tuban mulai PDF, Mahat Ali, kemudian TPQ, Diniyah dan pondok pesantren yang BAP EMIS ini dibanding ya ini bukan kok membanggakan diri, dibanding Kapko se-Jawa Timur
termasuk ranking peringkatnya Kabupaten Tuban itu nomor 3 dibanding Lamongan, Tuban. Jadi juara pertama EMIS itu adalah Gresik. Kemudian yang kedua adalah Kota Mojokerto. Kemudian yang ketiga adalah Kabupaten Tuban. Padahal saya melihat itu Tuban itu hanya seperti itu. Gresik, Mojokerto, kemudian kota Tuban. Apa kabupatennya Mojokerto? Kota Mojokerto sama Kabupaten Tuban. Itu peringkat BAP EMIS. Pengerjaan EMIS ya Pak ya. Jadi secara pondok itu masih ada yang 100 sekian tadi. Cuma yang masih aktif dia selalu mengupdate data-data itu 72-an begitu ya, siapa Imam. Nah, artinya begini, artinya dengan adanya undang-undang pesantren sudah ada, kemudian ditindaklanjuti Perpres ya, Perpres nomor 18 tahun 2026. Itu artinya apa? Artinya pesantren dengan adanya aturan itu bahwa pesantren Diniyah, TPQ dan sebagainya itu harus siap. Siap artinya bersiap-siap untuk menjemput Perpres itu. Mulai EMIS, mulai penataan pesantren, termasuk diniyah, termasuk kurikulum dan lain sebagainya. Siap. Karena nanti semua bantuan itu intinya dasarnya EMIS Pak. Betul. Ya. Kalau mereka tidak mengerjakan EMIS, otomatis akan tersingkirkan. Betul. Dengan sendirinya. Makanya EMIS itu sangat penting. Jadi EMIS itu ibarat sebuah tubuh itu jantung. Yeah. Jantung sangat mempengaruhi. Karena apa? Seseorang ingin memperoleh bantuan, karena bantuan kan ada bos, ya. Kemudian ada bantuan BOP, bantuan operasional, ya, pesantren. Kemudian bantuan PIP, kemudian bantuan untuk guru, ya. Istilahnya apa ya untuk guru itu? Insentif guru. Itu semuanya adalah lewat aplikasi. Kalau lembaganya itu aktif di EMIS, muncul di situ ada SIMBA, sistem informasi bantuan, kemudian muncul sikap sistem informasi kependidikan. Itu lewat EMIS semuanya. Dan pemerintah dari pusat biasanya tanpa konfirmasi lagi, karena konfirmasinya kan sudah diawali dari daerah. Betul. Pak ya, otomatis dia langsung ngambil dari EMIS. Berarti kalau yang tertinggal eman sekali nih. Betul. Pak ya. Jangan berharap kalau lembaganya tidak aktif EMIS kemudian dapat bantuan. Jangan berharap. Karena apa? Pemerintah itu semuanya bantuan sarana, bantuan POP, semuanya itu lewat EMIS. Harus aktif lembaganya ini. Terus ini Pak Imam, Seksi PD Pontren Kementerian Agama Kabupaten Tuban dalam membreakdown Perpres nomor 18 tahun 2026 ini kan melalui berbagai kegiatan yang sudah dilaksanakan. Nah, ini apa saja Pak Imam? Di antaranya kemarin itu ya untuk membreakdown Perpres itu kami itu siap-siap kepada lembaga saya sampaikan lewat sosialisasi ke TPQ, muter ya seluruh Tuban ya, seluruh Tuban, TPQ, kemudian diniyah, kemudian pondok pesantren. Tidak hanya itu saja, ketika forum-forum katakanlah ada undangan memberi sambutan, saya sampaikan agar pesantren, diniyah, TPQ kita harus berbenah diri. Berbenah diri di antaranya aktif EMIS. Nah, EMIS itu ketika lembaga masuk EMIS itu sebagai perencanaan pemerintah untuk pengembangan tandingan data. Anggarannya sekian, itu lewatnya adalah dari EMIS untuk perencanaan tahun yang akan datang. Itu penting sekali EMIS. Dan alhamdulillah ya dari hasil sosialisasi ke TPQ, ke diniyah lewat FKDT, Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah. Itu kalau diniyah, kemudian lewat FKPQ, Forum Komunikasi Lembaga Pendidikan. Itu saya keliling per kecamatan dalam rangka itu untuk bersiap menyongsong tahun 2027 bahwa pesantren itu betul-betul akan dipantau, akan ada pelayan lebih dari pemerintah.
Okay. Dalam kegiatan ini Pak Imam, sosialisasi ini yang menjadi sasaran utama pembinaan dan layanan dari PD Pontren serta yang sudah terlaksana ini di daerah mana saja? Apakah sudah semua atau ada beberapa daerah yang belum? Kemarin yang TPQ ya, TPQ sasarannya itu ini forum FKDT kecamatan. Sudah semua ya? Ini baru 14 kecamatan. Baru 14 kecamatan. Apakah setiap kecamatan ada pondok pesantrennya atau TPQ-nya? Mesti ada ya kalau TPQ ya. Kalau pesantren belum tentu ya Pak ya. Oke. Nah, jadi untuk yang sosialisasi tentang TPQ per TPQ-an ini sudah semua insya Allah ya. Oke. Kemudian di mana peran dan kontribusi PD Pontren yang paling dirasakan oleh masyarakat atau yang disebut dengan pelayanan yang diberikan seksi PD Pontren untuk masyarakat di Kabupaten Tuban itu meliputi apa saja Pak Imam? Ya, di antaranya kami PD Pontren yang menggawangi PD Pontren itu pelayan kita ini ya di antaranya IJOP. Jadi izin operasional kalau TPQ ya termasuk pesantren ya termasuk diniyah. Iya, itu diantaranya ya. Itu ada diperbarui setiap berapa tahun begitu Pak? Kalau TPQ ya TPQ itu 5 tahun, tapi sekarang kan ya? Kalau sudah masuk Sibdar itu ya untuk berikutnya, pesantren untuk selamanya. Pesantren diniyah, 1 kali ya, untuk selamanya. Ya, selamanya. Tapi ini ada peraturan khusus. Kalau TPQ diniyah kan gampang persyaratannya. TPQ itu bisa di musola, bisa di masjid, pinjam bisa, termasuk diniyah. Tapi kalau pondok pesantren itu tidak bisa. Nah, di antara yang paling sulit bagi para tokoh mau mendirikan pesantren itu ada persyaratan satu di antaranya adalah IMB. Itu akibat dari robohnya Al-Khazini itu. Kemudian pemerintah itu selektif, hati-hati, kemudian menambah 2 persyaratan itu. 1 IMB, izin mendirikan bangunan. Kemudian yang kedua ada tambahan SLF, jadi sertifikat layak fungsi. Itu dari PUPR. Ini dalam rangka untuk melindungi masyarakat ya Pak ya. Santri yang kemarin seperti itulah. Tapi pada kita sama dulu pernah rakor kasih Sejak Timur di mana itu di Trawas. Nah, karena para kasih mayoritas kan dapat komplain dari para tokoh, wong ikut andil mencerdaskan bangsa ya jangan dipersulit lah. Tapi itu sudah menjadi keputusan dari pusat. Tapi saya sampaikan di Kedijen ya, Dirjen Pesantren. Ini bagaimana berkaitan dengan ini, merasa berat kalau harus ada SLF. Mungkin kalau IMB ya izin bangunan mungkin lebih mudah. Tapi yang sulit itu ada SLF. Itu berarti kalau SLF-nya dia mengurus baru begitu. Betul. Pak ya. Nah, sampai saat ini ya saya konfirmasi ke Kasih Sejak Timur belum ada satupun pondok pesantren yang mengajukan pendirian baru yang lolos. Itu mengajukannya kemana Pak Imam? Ke PUPR. Nah, informasinya ke PUPR dan informasinya mahal itu. Ada biayanya ya Pak? Iya, ada biayanya. Harapan kita mestinya kalau memang ada persyaratan seperti itu dibantu ya Pak ya, soal biaya mungkin gratis atau bagaimana. Nah, maka dari itu kemarin hari rakor ya tolong itu kalau memang ada persyaratan sertifikat layak fungsi, gratis lah begitu. Nah, Pak Imam mungkin ada bocoran sekitar sampai berapa itu Pak Imam? Nah, informasinya itu sesuai dengan luas tanahnya, luas bangunannya. Informasinya itu yang kemarin ketika rakor di Surabaya itu menaikkan 30. 30 juta, iya, banyak sekali itu. Jadi kadang kan dipikir ya, daripada uang segitu untuk ini mending untuk santrinya, untuk makannya, untuk ini, karena banyak juga pesantren yang menggratiskan begitu Pak ya, untuk biaya makan dan santri-santrinya dari santri-santrinya begitu. Pak Imam, mengapa ini pesantren dan santri dianggap memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa ini, Pak Imam? Itu sudah jelas berdirinya Republik ini ya.
berdirinya republik ini kan ya diantaranya adalah dari Giroh Subhanul Waton ya. Subhanul Waton. Kemudian muncul hari santri ya, hari santri tanggal 22 Oktober tahun 1445 itu kan dari pesantren. Ya otomatis mencerdaskan bangsa, merebut kemerdekaan. Bahkan banyak para tokoh negara ini sebagai panitia kemerdekaan Republik Indonesia, termasuk ini Yai Wahid, abahnya Gus Dur, Yai Wahid Hasim itu kan santri. Yai Hasim As'ari, tokoh bersatu antara ulama umaro untuk dalam rangka penjajah. Masuk kariman aumut sahidan. Nah itu termasuk kan itu. Termasuk resolusi jihad diaktualisasikan dengan pemerintah, kemudian tanggal 22 Oktober hari santri tahun 1945 kan karena itu. Karena ada resolusi jihad itu bahwa merebut kemerdekaan itu punya wajib. Makanya itu penghargaan pemerintah terhadap santri 22 Oktober tahun 1945 itu. Jadi yang jelas pesantren, santri, pondok pesantren punya andil besar memerdekakan bangsa ini, termasuk juga mencerdaskan bangsa dan negara. Banyak para tokoh bangsa ini bahkan sekarang di DPR, eksekutif kan pesantren semuanya, pesantren semuanya itu. Kalau tidak ada kalau tidak ada mereka itu bagaimana mungkin ada undang-undang pesantren, ada perpres itu mengawal mereka. Siap. Termasuk semuanya rata-rata itu sekarang kan sudah pemahaman agamanya itu sekarang sudah maju. Rata-rata sekarang anaknya di pesantren. Nah, itu. Pak Imam, kemarin kan PD Pontren sibuk sosialisasi dan pembinaan ya. Apakah ada mitra-mitra yang digandeng Pak Imam untuk melancarkan pembinaan dan sosialisasi itu? Oh kemarin itu ya, ya otomatis ya dengan FKDT. Forum Komunikasi Diniyah Takmiyah dan Forum Komunikasi Lembaga Pendidikan. Itu yang saya gandeng. Ya, selain itu mungkin ada Pak Imam kemarin kok kayaknya. Kemarin itu juga kebetulan PD Pontren itu selalu bersinergi dengan SBI. Dengan SBI Solusi Bangun Indonesia. Itu rutin kerjasama. Sasarannya itu ya termasuk guru TPQ, cuma hanya ring satu. Berapa tidak itu? Semua tidak ya, semuanya Pak, ya? Itu lima desa. Jadi termasuk guru dininya, masuk guru TPQ, termasuk pondok pesantren. Tidak hanya terkait dengan pendidikan, termasuk pemberdayaan masjid, termasuk merawat jenazah. Itu kerjasamanya setiap tahun rutin cuma dengan ring satu ya. Ring satu. Kemarin saya juga melihat Pak Imam aktif berkomunikasi dengan DPR begitu. Di dalam pembicaraan itu apakah ada mengulas tentang ini, misalnya kok hanya ring satu, misalnya diluaskan lagi jadi rata begitu. Bagaimana Pak Imam? Kemarin itu kebetulan saya itu kan akrab dengan termasuk pihak sana, termasuk dengan Bukakan. Saya sampaikan bagaimana sana SBI itu tidak hanya ring saja, yang sifatnya secara menyeluruh. Secara menyeluruh kita mengadakan di sebuah atau di PMK atau di BAS kan lebih representatif tempatnya ya. Ternyata jawaban dari SBI, Bapak ini kan CSR, memang ini masih hanya di lingkup ring satu. Gitu. Tapi gini Bapak. Ya mudah-mudahan mudah-mudahan semoga, tapi yang jelas itu setiap tahun rutin dengan SBI. Jadi ya memang lebih diutamakan yang dekat dengan pabriknya begitu Pak ya. Betul. Oke, Pak Imam, terakhir ini mungkin ada harapan dan strategi PD Pontren dalam menyiapkan generasi santri menghadapi tantangan masa depan seperti transformasi digital dan perubahan sosial. Itu diantaranya untuk bagaimana pesantren itu lebih maju menghadapi transformasi. Ya satu, ya pertama yang harus kita benahi adalah pola pikir melalui pikir santri pesantren. Nah bagaimana pondok pesantren di dalamnya itu aktif di APMIS itu. Kemudian yang kedua
PD Pesantren otomatis ya Kanwil ya bidang itu sering mengadakan sosialisasi, sering mengadakan pelatihan workshop, mau cuma ya ini Zoom, termasuk pelatihan AI, termasuk pelatihan tapi masih itu, daring begitu Pak ya. Jadi 1 minggu kadang 3 kali terus. Jadi pesantren itu kerjasama dengan UMKM, kerjasama dengan dinas Provinsi Jawa Timur. Itu seluruh pesantren yang ada di Kabupaten Tuban juga mengikuti lewat Zoom. Tapi yang menyelenggarakan Kanwil begitu. Betul. Ya. Okay. Atau lembaga lain. Jadi Kanwil itu bersinergi dengan Pemprov, kadang berprevov dengan kesehatan. Makanya kemarin Hari Santri kan ada lomba pesantren berseri. Itu diantaranya. Makanya Kemenak kemarin itu kerjasama dengan kesehatan, dengan pemerintah daerah. Lah mudah-mudahan dalam rangka Hari Santri yang besok yang akan datang ini seperti yang lalu. Sebab apa? Pemerintah Tuban itu setiap tahun dari Pak Sekda itu memang ada anggaran dalam rangka Hari Santri. Makanya kemarin ada workshop pesantren ramah anak, ramah anak. Kemudian ada lomba pesantren berseri. Nah, itu mudah-mudahan ini masih ada. Alhamdulillah lah Pak ya. Artinya dari pihak pemerintah daerah sendiri juga sudah ikut guyub untuk meningkatkan mutu dari pesantren itu sendiri. Ya, alhamdulillah Kementerian Agama Kabupaten Tuban dengan pemerintah Kabupaten Tuban itu sinerginya luar biasa. Ya, termasuk sinerginya ini pemerintah punya kebijakan bahwa guru TPQ yang memperoleh insentif dari Pemkab, maka lembaganya itu wajib BAP emis, termasuk Bosda. Bosda kan sasarannya kan lembaga diniyah, takminiyah ya, itu juga sama. Jadi Pemprov itu mewajibkan bagi penerima Bosda, lembaga diniyah yang menerima Bosda wajib BAP emis. Alhamdulillah. Dengan bermitra itu akhirnya pemahaman pesantren itu ya memang keberkahannya beda lah ya kalau didukung oleh perlu kita ketahui bahwa diniyah, takminiyah, ya Madin, PPK itu kan ya non formal ya. Ya butuh support, butuh pemahaman, butuh pendampingan, butuh sosialisasi. Sebab apa? Kadang-kadang kok ngisi emis guyunan ya ini. Pak kok ngisi emis apa? Apa olah apa? Sampai nolai. Makanya sosialisasi itu saya sampaikan bahwa sekarang sudah punya undang-undang pesantren, sudah ada Perbas Direktorat. Maka pesantren diniyah, TPQ, Madin harus berbenah diri. Bukakan juga seperti itu. Ketika ada forum-forum, pesantren harus berbenah diri. Berbenah diri. Karena apa? Sekarang sekolahan di lingkungan pesantren, ya disampaikan itu pesantren itu kan statusnya sama. Statusnya sama. Kalau statusnya sama, perlakuannya juga sama. Mungkin saat ini sekolah formal dapat sertifikasi. Dengan adanya Ditjen Pesantren yang punya 5 direktorat itu juga sama. Besok gurunya, informasinya gurunya juga guru Mahat Ali ya juga sertifikasi. Madin juga sertifikasi. Guru pendidikan diniyah formal juga dapat sertifikasi. Termasuk guru di satuan dengan Mu'adalah juga dapat sertifikasi. Kalau sudah punya diklat sendiri otomatis haknya sama, pemberlakuannya juga sama, maka pesantren harus berbenah diri. Sepakat sekali Pak. Pak Imam, mungkin ada pesan-pesan terakhir untuk warga pesantren dan warga masyarakat Kabupaten Tuban. Saya sampaikan kepada para Pak Yai, para ustaz-ustazah, ayo bersama-sama berbenah diri dalam rangka menata lembaga kita. Semoga
lembaga-lembaga yang ada di naungan PD Pontren, Kementerian Agama selalu maju ya, dalam rangka mencerdaskan bangsa. Amin. Demikian yang saya sampaikan. Luar biasa sekali obrolan kita kali ini seputar pemerintah hadir untuk pesantren dan santri untuk negeri dan kiprah PD Pontren Kabupaten Tuban. Semoga apa yang kita dengar dan simak bersama bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak Pak Imam atas kehadirannya, dan untuk pemirsa podcast On Mix Studio Kemenak Tuban. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat dan tetap menginspirasi. Tuku bakpia rasane legi, acara ini segera kita akhiri. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.